Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Febrianti dengan NPM 2111060083, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi keselamatan dan keamanan laboratorium dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu simbol keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama itu mudah terbakar dengan gambar api yang menyala. Beberapa bahan kimia yang bisa dilabeli dengan simbol api ini yaitu alkohol, keton, dan gas etuna. Yang kedua, mudah meledak, disimbolkan dengan gambar ledakan. Bahan-bahan kimia yang masuk dalam kategori mudah meledak yaitu anomium dikromat dan nitroselulosa. Yang ketiga, beracun dan bersifat karsinogen. Simbol keselamatan kerja di laboratorium berikutnya ditandai dengan gambar tengkorak dan tulang. Simbol ini mengisyaratkan bahwa bahan kimia tersebut tergolong beracun dan bisa menyebabkan kanker. Yang keempat, menyebabkan iritasi dan keracunan. Bahan kimia yang bisa menyebabkan iritasi dan keracunan biasanya ditandai dengan simbol tanda silang berwarna hitam. Bahan kimia tersebut antara lain klorofrom, natrium hidroksida, butalon, uap bromin, hidrogen, peroksida, dan gas klorin. Yang kelima yaitu korosif. Bahan kimia yang bersifat korosif biasanya diberi tanda gambar tangan dan besi dengan tetesan bahan kimia. Selain bisa menimbulkan karat, bahan tersebut juga bisa menyebabkan luka jika tersentuh oleh tangan tanpa pelindung. Yang keenam, radioaktif. Simbol keselamatan kerja di laboratorium selanjutnya yaitu simbol untuk bahan kimia yang bersifat radioaktif. Bahan tersebut umumnya ditandai dengan gambar berbentuk mirip kincir angin. Kedua, alat keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama itu jas laboratorium, berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bahan kimia yang dapat menimbulkan luka. Yang kedua, sarung tangan, berfungsi sebagai melindungi tangan dari bahan kimia yang dapat menyebabkan luka. Yang ketiga, goggles, berfungsi sebagai pelindung muka dari bahan yang mudah meledak atau menguap. Yang keempat, masker, berfungsi sebagai melindungi hidung dan mulut agar tidak menghirup dan menelan bahan kimia. Berikut beberapa prosedur keselamatan kerja di laboratorium antara lain. Yang pertama, mengenakan alat keselamatan kerja. Yang kedua, melepaskan perhiasan yang mudah rusak apabila terkena bahan kimia. Yang ketiga, dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Yang keempat, dilarang mencoba-coba mencampur zat kimia yang tersedia. Yang kelima, menggunakan alat dan bahan yang sesuai. Yang keenam, membereskan meja kerja. Yang ketujuh, cuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Inilah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.